turunnya firman Allah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq ila akhir ayat, ila akhir surah. Dan dengan apa beliau diutus menjadi seorang rasul, yaitu dengan turunnya surat Al-Mudaththir, ya Al-Mudaththir qum fa'anzir ila akhir surah. Baik. Dan ada poin yang tidak kalah penting untuk kita ketahui, yaitu tentang dalailun nubuwah. Apa itu? Dalailun nubuwah, dalil kenabian Nabi Muhammad SAW, yang biasa kita sebut dengan mukjizat. Apa itu? Mukjizat. Kenapa kita harus mengenalinya? Supaya hal ini menguatkan keyakinan kita terhadap beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita bicara tentang mukjizat Rasulullah SAW, maka ini macam-macam. Sebagaimana juga para ulama memberikan klasifikasi yang beragam. Di antaranya adalah mukjizat yang tampak. Contohnya seperti Rasul berikan mukjizat oleh Allah, yaitu membelah darah. Termasuk juga mukjizat yang tampak adalah bisa keluar air dari jari jemari beliau. Termasuk mukjizat makanan yang sedikit bisa membanyak. Termasuk juga mukjizat ada makanan yang bisa bertasbih, tangisan batang kurma, dan lain-lain. Banyak sekali mukjizat beliau yang nampak, dan itu dijelaskan oleh para sahabat dan tertulis sampai sekarang di dalam ilmu hadis. Antum semua, oleh saudaraku, bisa mengeceknya. Dan ini penting untuk menguatkan kita, kecintaan kita kepada Nabi kita Muhammad SAW. Yang kedua, dan ini merupakan mukjizat terbesar, yaitu Al-Quran Al-Karim. Al-Quran ini termasuk mukjizat Nabi kita Muhammad SAW. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam beberapa ayat Allah memberikan tantangan kepada orang-orang yang mengingkari Al-Quran. Sebagaimana Allah berfirman, wa in kuntum fi raibin, dan jika kamu tetap dalam keraguan tentang Al-Quran, mimma nazzalna, tentang Al-Quran yang telah kami turunkan ala abdina, kepada hamba kami, fa'tu bisuratin, maka buatlah satu surat saja. Tidak usah banyak-banyak. Allah tantang orang-orang yang mengingkari kebenaran Al-Quran untuk membuat satu surat. Min mithlihi, yang semisal dengan Al-Quran. Wad'u syuhada'akum min dunillah, dan ajaklah penolong-penolongmu selain daripada Allah. Berhala-berhala yang disembah, ajak semua. In kuntum shadiqin, jika kalian betul-betul benar. Jika kalian orang yang benar, buatlah satu surat. Silakan. Ini tantangan dari Allah. Dan sampai sekarang tidak ada yang menyambut tantangan Allah ini. Melihat orang-orang yang mendustakan Al-Quran tidak mampu untuk mendatangkan satu surat, Allah turunkan menjadi beberapa ayat untuk mendatangkan beberapa ayat. Ada yang disebutkan 10 ayat. Padahal Al-Quran itu menggunakan bahasa Arab, bahasa mereka. Di antara kaum Nabi kita Muhammad SAW yang ketika itu fasih bahasa Arab, luar biasa, bahkan mereka penyair-penyair ulum.
yang bisa mengubah syair penggugah jiwa, mengubah syair membuat orang menangis, hanyut dalam syairnya. Tapi mereka tidak ada yang mampu untuk menyambut tantangan Allah. Dari satu surat turun beberapa ayat, tidak mampu mereka. Yang menguatkan bahwa Al-Quran merupakan mukjizat terbesar beliau adalah apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ma kunta taqlu min qablihi min kitabin, dan kamu wahai Muhammad tidak pernah membaca sebelumnya, yaitu Al-Quran, satu kitab pun. Wala takhutuhu biyaminik, dan belum pernah kamu menulis satu kitab pun dengan tangan kanan. Idzal lartabal mubtilun, seandainya kamu pernah membaca dan menulis, maka benar-benar ragulah orang-orang yang mengingkari. Ya, ini mujizat luar biasa. Rasul Allah takdirkan menjadi seorang nabi yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Sekiranya Rasul itu pandai membaca dan pernah membaca kitab selain Al-Quran sebelumnya, pasti orang akan melakukan Al-Quran. Dan sekiranya Rasul itu bisa menulis, orang akan mengatakan, oh itu kan tulisan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dia jiplak dari kitab-kitab yang dia baca. Ini mujizat sekali, menunjukkan bahwa Rasul betul-betul seorang utusan yang menyampaikan apa adanya, tidak membaca dari kitab sebelumnya atau belum menulis dari kitab sebelumnya. Bahkan penulis wahyu pun bukan beliau, tapi sahabatnya yang mulia. Siapa namanya? Siapa namanya? Kan lagi tenar. Siapa namanya? Tidak usah takut, tidak mungkin dimarah. Siapa? Abu Bakar. Iya. Hasan bin Sabit, yang lain. Siapa? Zaid bin Thabit, itu penulis wahyu Rasulullah SAW. Ada beberapa, termasuk Muawiyah bin Abu Sufyan. Ini penulis wahyu. Kemudian yang ketiga, termasuk mukjizat Rasulullah adalah kesempurnaan agamanya, kesempurnaan syariat yang beliau bawa. Itu sangat sempurna. Antum mau cari masalah apa? Ngomong aja, masalah apa? Hah? Masalah apa? Sebut aja. Ada semua dalam syariat Nabi kita Muhammad SAW. Mulai dari masalah rumah tangga, bagaimana menjadi suami yang baik, istri yang baik, tetangga yang baik, rakyat yang baik, pemimpin yang baik, panglima yang baik, pedagang yang baik, petani yang baik. Semuanya ada dalam Al-Quran, dalam syariat Nabi kita Muhammad SAW. Dan sifatnya sempurna. Islam mengatur bagaimana sih cara kita berhubungan antara suami istri, hubungan kita antara bapak dengan anak, hubungan antara sesama muslim, hubungan antara non muslim sekalipun dia anak dan bapak. Kalau non muslim gimana sih cara interaksinya yang benar? Ada tidak aturannya? Ada. Bahkan agama kita juga menyikapi bagaimana seorang terhadap kriminal. Ada, semuanya ada. Contoh, ada orang gila datang ke toko seseorang,
mecahin barang-barang. Didenda enggak dalam Islam? Dalam syariat Islam didenda enggak? Orang gila datang ke toko merusak barang, didenda enggak? Didenda. Siapa yang didenda? Keluarganya yang waras. Kenapa didenda? Karena kesalahannya ini termasuk kriminal. Makanya kalau ada seorang muslim membunuh muslim yang lain, baik sengaja ataupun tidak sengaja, didenda. Didenda. Dosa tidak sengaja saja tetap didenda. Sebab telah menghilangkan nyawa orang lain, itu kriminal. Jadi kalau menghilangkan harta orang atau merusak harta orang tidak ada alasan tidak sengaja. Contoh, antum minjem motor, antum bawa pertama lulus, dikembalikan tangkinya kelewat, didenda tidak apa? Didenda dan harus terima apa? Karena itu diatur dalam hukum pinjam meminjam. Isti'arah, pinjam meminjam. Begitu. Bahkan saya dulu pernah membaca sebuah kitab. Kalau ada orang bawa kayu, ujung yang belakang nyenggol genteng orang atau kaca orang, pecah, didenda. Didenda. Sama tidak sengaja. Orang kayu di belakang, matanya ngadepnya ke sono, tetap didenda. Kenapa? Kamu kan sengaja bawa kayu, dan kamu tahu akan melewati jalan tersebut. Di dalam sampai segitunya syariat Muhammad SAW tidak sama sekali merugikan siapapun. Adil, luar biasa. Jangankan masalah kriminal, kan, masalah WC aja ada aturannya, kan. Masuk pakai kaki, kiri, keluar kaki kanan, baca bismillah di dalam dan di luar, di luar. Bayangkan, luar biasa agama kita itu. Maka benar ketika Allah berfirman, al-yauma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini telah kusempurnakan untukmu agama. Sempurna sudah. Sebab Islam itu agama terakhir dan Nabi kita Muhammad SAW adalah Rasul terakhir. Maka syariat yang beliau bawa harus sempurna. Kalau nabi-nabi sebelumnya tidak sempurna, tidak masalah. Sebab akan ada nabi yang menyempurnakan. Tapi kalau syariat Islam sudah sempurna. Kemudian termasuk mukjizat Nabi adalah beliau mampu menjelaskan berita-berita gaib, hal-hal yang gaib. Apakah beliau tahu yang gaib? Tidak tahu. Justru dengan beliau tidak tahu dengan yang gaib, berarti beliau adalah seorang utusan yang diperintah untuk menjelaskan perkara gaib. Bukan begitu berarti beliau tahu yang gaib, tidak. Allah yang telah memberitahukan melalui malaikat Jibril. Sebagaimana firman Allah dalam surat Ar-Rum, di mana Allah berfirman, Alif Lam Mim, ghulibatir Rum, telah dikalahkan bangsa Romawi fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun, di negeri yang terdekat dan mereka sudah dikalahkan itu akan menang. Orang Romawi pernah kalah dengan orang Persia
Tapi Al-Quran mengabarkan, ketika itu Al-Quran mampu mengabarkan bahwa dalam waktu dekat orang Romawi bisa mengalahkan orang Persia. Padahal belum terjadi. Begitu orang Romawi mampu mengalahkan orang Persia, orang-orang beriman pun ikut senang-senang di dalam ayat tersebut. Ini namanya memberitakan hal yang terjadi. Contoh yang lain adalah berkaitan dengan orang Yahudi. Allah kasih tantangan. Kul, katakan Muhammad, in kanat lakum darul akhirah indallahi khalisatan. Jika kamu betul-betul memiliki negeri akhirat yang khusus milik orang Yahudi, min duninas, tidak campur dengan manusia lain, fatamannahu maut. Kalau begitu, mintalah kalian kematian. Ditantang kayak gitu orang Yahudi. In kuntum shadiqin, jika kalian itu benar. Setelah itu kata para sejarah, tidak ada orang Yahudi yang mentang-mentang mati lagi. Mereka paling takut dengan kematian. Termasuk juga firman Allah, tabat yada abi lahabi wa tab ila akhir surah. Binasalah kedua tangan Abu Lahab. Surat ini turun pada awal Islam. Abu Lahab masih hidup. Tapi Rasul dinubuahkan, diberikan wahyu oleh Allah bahwa Abu Lahab itu akan binasa. Padahal kan sepele kan? Orang Abu Lahab masih ada, orangnya cerdas, paman Rasul, orang terdekat Rasul. Tinggal dia beriman atau pura-pura Islam aja, batal syariat Muhammad. Jadi, tapi Allah berkehendak tidak seperti itu. Betul-betul Abu Lahab dan istrinya persis sebagaimana yang dikisahkan dalam surat ini. Bayangkan. Padahal belum terjadi. Ini menunjukkan mujizat Rasul mampu menjelaskan hal-hal yang belum terjadi. Kemudian akhlak beliau luar biasa. Kenapa? Beliau mampu berbuat baik dengan orang-orang yang jahat sekali. Ya, luar biasa. Ini suatu kisah. Sahabat Abu Bakar itu pernah rasa-rasa semua apa yang dilakukan Rasul sudah pernah aku lakukan. Lalu dia datang kepada putrinya untuk menanyakan hal apa yang belum pernah aku lakukan yang itu menjadi kebiasaan Rasul. Dikasih tahu, ada wahai ayahnya. Rasul itu biasanya kasih makan orang buta di pojokan kota sana. Datang Abu Bakar kepada orang buta tersebut. Apa yang dilakukan Rasul? Biasanya Rasul itu kasih menyuapin kurma ke dia. Begitu datang, ini orang kerjanya maki-maki Rasulullah. Pokoknya maki-maki sumpah serapah. Orangnya buta, ternyata Yahudi. Datang ke dia disuapin. Lalu dia berhenti. Ini kayaknya tidak seperti biasanya, orangnya lain ini. Maksudnya kan tahu, karena kenapa lain? Karena biasanya orang yang biasa kesini itu kalau nguapin kurma itu dilembutin dulu, dilembutin sampai nyaman. Karena tidak sepuh, untungnya ompong, jadi dilembutin dulu. Ini Abu Bakar kan agak kesal-kesal juga dengerin kayak gini. Main masuk-masukkan aja. Lalu Abu Bakar nanya, Anda tahu nggak siapa yang biasa nyuapin Anda? Yang biasa memaafin Anda adalah orang yang Anda tiap hari takut. Anda jelek-jelek. Kaget. Lihat. Rasulullah SAW. Jangankan kepada sahabat, kepada orang yang tiap hari melaknat. Orang buta. Tidak ngerti apa faedahnya. Coba kalau kita untung-untungan. Oh, apa untungnya dia nyuapin orang buta, Yahudi, melaknat beliau lagi? Apa untungnya? Tapi tidak,
Beliau memang Allah ciptakan dengan akhlak yang sangat sempurna dan mulia. Lihat akhlak beliau. Jangankan kepada teman, kepada lawan pun beliau baik. Semoga kita sebagai umatnya bisa terus semangat menteladani beliau, mencontoh beliau dalam aspek kehidupan kita. Barakallahu fikum wa jazakumullahu jazaan katsiran. Silakan kalau ada yang bertanya pada sesi terakhir ini. Sebelumnya kami beritahukan insyaallah bahwa subuh kita akan kajian melanjutkan kajian hadis Arba'in An-Nawawiyah insyaallah. Silakan. Kalau tidak ada pertanyaan, alhamdulillah. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang masalah kondisi dalam sholat mengenai imam makmum masuk, bolehkah kita yang terlambat dari rumah masuk itu menjadikan imam masuk ini sebagai imam? Terus yang kedua, ada kondisi makmum masuk ini datang saat imam membaca surah kedua setelah Al-Fatihah, cuma mudah sesat. Tapi makmum masuk ini ketika mampu tidak mampu sampai dia menyelesaikan Al-Fatihah. Jadi setelah mampu dia tidak dapat rukunnya imam, apakah tidak ada perkara? Ulang pertanyaan yang kedua. Yang kedua lagi ada makmum yang masuk posisinya dia dapat ketika imam membaca surah setelah Al-Fatihah, cuma sudah mau selesai. Di saat imam ruku, makmum ini berusaha menyelesaikan Al-Fatihahnya sehingga ketika ruku sampai imam bangkit dari ruku. Apakah makmum ini dapat? Baik. Yang pertama terkait dengan apa tadi? Ya, makmum masbuk bolehkah diangkat menjadi imam? Saudara sekalian, ini memang banyak dibahas oleh para asatidz, para ulama. Sebetulnya niat itu dari awal sebetulnya. Ada yang berniat jadi imam, ada yang makmum, dan seterusnya. Namun, apakah boleh makmum masbuk itu diangkat jadi imam? Maka kalau kita melihat dari yang disampaikan oleh Syekh Fauzan, Hafizahullah Ta'ala, beliau tidak menyarankan. Bahkan kata beliau, ketika ada seseorang yang datang ke masjid, imam sudah tasahud akhir, artinya dia sudah tidak mendapat rakaat dari imam yang pertama, yang awal tadi. Lalu dia melihat masih ada orang lain, maksudnya dia tidak sendirian, maka sebaiknya dia buat jamaah niat dari awal, itu lebih baik daripada dia ikut tasahud bersama imam. Sebab dia tidak dapat rakaat, kecuali kalau dia tidak dapat teman, tidak ada kawan sama sekali, dia cuma sendirian, dia sudah hitung-hitung dia mendapat pahala jamaah, tapi tidak mendapat rakaat. Tapi kalau dia berdua, gitu ya, apalagi bertiga, apalagi berlima atau bersepuluh, itu jangan 10 orang malah ngikut tasahud semua. Akhirnya mereka tidak mendapatkan rakaat imam semua, itu rugi.
Tapi mending kalau ada lebih dari satu orang membuat jamaah baru tidak ikut tasyahud imam, karena itu lebih utama. Begitu. Ini jawaban beliau. Makanya fenomena yang sering kita lihat, masbuk nih, jadikan imam, yang belakang mau selesai datang lagi masbuk yang lain jadikan imam sampai pinggir pintu akhirnya. Kan begitu fenomena yang sering kita lihat, terutama di masjid-masjid pinggiran pasar, pinggiran kota. Nah ini, dan ini tidak pernah terjadi pada zaman sahabat, tidak pernah terjadi seperti itu. Ada dulu orang yang ketinggalan datang, sholat sudah selesai. Apa kata Rasul? Siapa di antara kalian yang mau sedekah? Maksudnya apa sedekah? Ngawalkan orang yang ketinggalan tadi, supaya mereka mendapat pahala jamaah. Itu yang sebetulnya. Maka saya lebih condong kepada fatwa beliau untuk tidak menjadikan makmum masbuk sebagai imam. Bahkan sebaiknya dia sholat orang yang datang terakhir nggak dapat imam pertama, ya sudah, dia cari kawan, kalau ada nggak ada dia suruh sendiri. Nah, kemudian pertanyaan kedua terkait dengan tadi ya, dia datang pas imam baca surat, lalu dia membaca Fatihah dan seterusnya, tapi ketinggalan ruku. Padahal batasan orang mendapatkan satu rakaat itu ketika mendapatkan rukuknya, mendapatkan rukuk bersama imam. Maka apakah ini terhitung dapat rakaat? Saya katakan tidak dapat rakaat. Karena memang sebetulnya tidak ada kewajiban bagi makmum untuk membaca Fatihah sebetulnya. Jelas, seseorang ketika masuk dia harus melakukan apa yang dilakukan imamnya. Imamnya rukuk, ya ikut rukuk. Sebagaimana Rasul mengatakan, "Ju'ila al-imam yu'tamma bihi." Imam itu dijadikan untuk diikuti. Idza kabbara fakabbir. Ketika imam bertakbir maka bertakbirlah. Idza raka'a farka'a. Ketika imam rukuk maka ikut rukuklah. Itu sebetulnya. Karena wallahu a'lam bishawab. Ini mungkin jawaban dari Anda. Semoga bisa dimengerti dan jangan pernah berhenti coba membaca dan bertanya dengan usul yang lain. Jazakallahu khair, barakallahu fikum. Ada yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaan Ustaz masih berkaitan dengan sholat. Saya temukan di masyarakat ketika imam itu di ujung membaca surat, dapat ide yang apa dan surat tersebut. Namun ketika seorang imam itu berpikir tentang dia itu ada hafal dan surat tersebut, jadi dia itu ada surat pasal. Di ujung ayat kita selesai itu bagaimana Ustaz? Baik. Hubungan antara makmum dengan imam itu adalah makmum mengikuti imam. Kata para ulama, yang namanya mengikuti itu sebagaimana digambarkan dalam sebuah hadis, dahulu kami para sahabat tidak ikut sujud sampai kami melihat Rasulullah itu sujud dengan sempurna. Artinya apa? Setelah sahabat melihat Rasulullah itu turun sujud sempurna, baru mereka ikut sujud. Ini gambaran sujudnya. Demikian juga dengan gambaran rukuknya. Artinya apa? Makmum itu dilarang untuk membersamai imam. Jadi kalau kata imam Allahu Akbar, kita bareng sama imam itu tidak boleh. Apalagi mendahului. Itu harus dipahami.
Makanya hadis tadi kan ju'ilal imam yu'tamma bihi. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Idza kabbar, kalau imam takbir Allahu akbar fakabbiru, maka kalian bertakbir. Artinya apa? Takbirnya makmum setelah takbirnya imam sempurna. Imam katanya Allah, kita udah Allah. Tidak boleh, karena belum sempurna takbirnya. Selesaikan dulu takbirnya Allahu akbar, baru kita takbir. Wa idza raka'a farka'u, kalau imam sudah rukuk sempurna farka'u, maka kalian rukuk. Seperti itu. Maka seperti pertanyaan tadi, masya Allah, barakallahu fiik, sering kita lihat orang itu udah ancang-ancang. Ya itu tadi, karena ini imam bacanya dia udah hafal. Bapaknya baca kuliah al-kafirun, kan? Udah lakum dinukum waliyadin. Nah, belum nggak sampai, baru sampai lakum, tangannya udah dilepas, sudah ancang-ancang rukuk. Ini sebenarnya perbuatan yang membahayakan. Takutnya apa? Takutnya dia tuh rukuk bersamaan dengan imam, maka jamaahnya sia-sia. Jamaahnya sia-sia. Ini memang perlu diwaspadai. Jangan sampai bersamaan dengan imam. Sehingga memang betul-betul diperhatikan ketika makmum imam sudah Allahu akbar sujud, baru kita sujud. Jadi kita mengakhirkan ketinggalan satu rukun juga tidak boleh, mendahului juga tidak boleh, bersamaan bareng dengan imam juga tidak boleh. Tapi yang benar adalah ittiba, mengiringi di belakang. Setelah imam rukuk, sempurna rukuknya kita rukuk. Sama juga saya sering melihat kadang-kadang sujud terakhir, sujudnya lama, imam hampir salam baru dia bangkit dari sujud. Ini juga perbuatan yang semestinya dihindari. Karena Rasulullah SAW tidak pernah memanjangkan salah satu sujudnya. Silakan Anda baca dalam buku-buku fikih dan buku-buku hadis tentang sifat sholat Nabi. Di dalam kitab Bukhari juga ada banyak kitab-kitab yang menjelaskan tentang sifat sholat Nabi. Jadi Rasul itu kalau rukuk, lamanya rukuk itu hampir sama dengan i'tidal. Sujud, lamanya sujud hampir sama dengan rukuknya. Dan itu sama dari sujud pertama sampai sujud yang terakhir. Jadi kita kadang sering melihat ada orang sujud terakhir itu lama banget, sampai imam hampir salam dia baru bangkit dari sujudnya. Maka ini juga seyogianya untuk dihindari, agar kita bukan termasuk orang yang menyisihi hadis Nabi atau petunjuknya Nabi di dalam sholat. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin cukup karena sudah jam 8. Barakallahu fikum wa jazakumullahu jazaan katsira. Semoga kita diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri kajian kita dengan doa kifaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.